Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami. Channel yang menayangkan tentang hiburan, edukasi, terapi, pengalaman, dan lain sebagainya. Sebelum menyimak video kami, jangan lupa like, ketik ide dan sarannya di kolom komentar, dan jangan lupa ketik tombol subscribe-nya untuk mengetahui video-video berikutnya dan bunyikan loncengnya. Dan untuk topik kali ini saya akan menjelaskan sedikit pengertian tentang hipnosis atau hipnotis dan bagaimana cara kerjanya hipnotis atau hipnosis. Penjelasannya mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Topik kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian tentang hipnosis atau hipnotis dan bagaimana cara kerja hipnosis atau hipnotis kepada subjek atau kepada orang yang tertuju hipnotis. Saya akan menerangkan apa itu hipnotis, apa itu hipnosis. Hipnotis adalah kejadian yang terjadi alamiah terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Hipnotis terjadi dalam kehidupan sehari-hari manusia yang ada di bumi semua. Contoh, kita lagi menonton iklan, tanpa disadari iklan tersebut masuk ke dalam otak kita. Hubungan antara orang tua dan anak, tanpa disadari itu adalah hubungan hipnotis atau hipnosis. Tanpa disadari. Hipnotis mempelajari hal tersebut. Bagaimana caranya memasukkan data ke dalam otak seseorang. Kalau secara alami, data yang masuk ke dalam otak seseorang, ke dalam memori, yaitu hal yang dianggap benar oleh si penerima. Informasi yang diterima otak seseorang dikritik. Ada bagian kritik, namanya critical factory. Dikritik. Kalau orang tersebut merasa benar, meyakinkan itu benar, maka data itu, informasi itu tersimpan dalam gelombang otak theta atau alam bawah sadar. Gelombang theta atau alam bawah sadar adalah tempat atau database menyimpan memori pengalaman yang terlihat, yang terdengar, atau apapun yang dilakukan tersimpan dalam gelombang otak theta atau alam bawah sadar itu. Bagaimana cara masuknya otak informasi ke alam bawah sadar atau ke gelombang theta? Satu, dengan mengucapkan berulang-ulang. Dengan pengalaman tanpa disadari, apapun yang kita lakukan di masa lalu pasti di masa depan teringat. Karena itu otomatis tersimpan ke gelombang theta atau tersimpan di memori alam bawah sadar. Kalau alam bawah sadar ada informasi yang dikritik, menurut otak itu bukan hal yang wajar, maka itu ditolak, gak bakalan masuk. Kalau otak kita dimasuki hal-hal yang tidak betul sejak lahir, maka masa depannya pun pasti bakalan gak benar. Karena
Gelombang theta atau alam bawah sadar menentukan juga, berperan sebagai kunci masa depan. Karena masa depan diarahkan oleh memori yang tersimpan di database gelombang theta tersebut atau alam bawah sadar. Kalau alam bawah sadarnya tersimpan hal yang acak-acakan, maka akan acak-acakan. Saya akan memberikan contoh. Kalau seorang anak diberi pengetahuan oleh orang tuanya bahwa mencuri itu adalah hal yang baik, maka di kemudian hari sampai dewasa pun dia akan berpegang teguh kalau mencuri itu adalah hal yang baik. Tapi kalau seorang anak itu dikasih pendidikan hal-hal yang baik, maka di kemudian hari sampai dewasa pun dia punya masa depan yang pasti baik. Maka penting harus ada pertanyaan, kenapa kalau seseorang itu hidupnya begini-begini saja, tanpa ada kemauan, tanpa ada kemajuan, itu harus dipertanyakan, ada apa dalam dirinya? Ada apa alam sadarnya? Mungkin yang tertanam di alam bawah sadar yang dulu yang pernah dilakukan, data yang masuk mungkin tidak berkualitaskah, atau bisa jadi hal yang salah, atau ada yang benar tapi banyak yang salah. Mungkin itulah peran hipnotis dibutuhkan. Hipnotis bisa masuk ke dalam alam bawah sadar dan merubah database manusia dari sejak bayi sampai sekarang bisa dirubah. Bisa dirubah. Database bisa dirubah. Itu salah satu perannya hipnotis dalam kehidupan. Yang dulunya data-data yang masuk ke dalam dirinya tidak tertata, acak-acakan, bisa diperbaiki dengan cara hipnotis. Saya akan memberikan satu contoh. Contoh jika seseorang dimasukkan data yang salah. Saya akan memberi contoh bagaimana reaksinya, bagaimana efeknya kalau seseorang diberikan data yang salah. Oke. Kamu wayana jadi contoh lah. Sekedar. Dia simpan. Kamu tinggal di warna koneng, jelas pesan koneng. Tinggal di koneng, jelas warna koneng, jelas pisan, gambar jelas, koneng, ngadegeun tidur. Rileks lebih dalam, lebih nyaman, nyaman, 5, 10 kali nyaman, 4, 100 kali nyaman, 1000, lebih dalam, lebih rileks, lebih dalam, 3, 1000 kali lebih nyaman, lebih rileks, lebih dalam, 1 puncak damai, puncak rileks, puncaknya lelap. Kamu, abdi, rek pada sugesti ke kamu hanya fokus ke suara. Saya jika masih mendengar suara-suara lainnya, suara lain mengantar rilekna nyaman ke kamu. Dalam hitungan ketiga kamu nanti bisa buka mata. Tapi entah kenapa tanpa alasan yang jelas, begitu Kang Among buka mata, kalau melihat tempat minuman kopi, itu namanya panci. Begitu Kang Among buka mata, tempatnya kopi itu namanya panci. Tempat minuman kopi itu namanya panci. Dalam hitungan ketiga, Kang Among bisa buka mata. 1, 2, dan 3. Nah, saya akan memberikan satu contoh.
Contoh kalau seorang anak itu diberi data yang salah atau mendapat pengalaman yang salah dari orang tuanya atau dari lingkungan, hal-hal yang salah itu berpengaruh ke masa depannya. Pasti salah ke depannya. Saya memberikan contoh. Kamu wadah ieu naon namina? Panci. Seperti itu. Kalau seseorang dimasukkan data yang salah, pasti salah di kemudian hari. Disitulah peran penting hipnotis merubah pikiran, data, pengalaman yang ada di database manusia di gelombang otak tetanya berperan. Untuk kali ini sekian dan terima kasih. Itu sebagian penjelasan tentang pengertian hipnosis, cara kerjanya hipnotis kepada orang. Selanjutnya, apa itu alam bawah sadar, nanti saya akan bahas di video berikutnya. Jangan lupa like, komen, ketik ide sarannya di kolom komentar. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Upina ieu naon sekali.